Sepanjang yang saya ingat, Mbak, bahwa Paslon 1 dan Paslon 3 itu tidak pernah mengajukan secara formal sengketa pencalonan ke Bawaslu. Karena sesuai dengan peraturan Bawaslu terkait dengan pencalonan, jadi ingat ya, ada tiga tipe yang dilakukan di Bawaslu: penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, dan sengketa pencalonan. Jadi misalnya ada persoalan dari DCT ke DCS untuk pileg, ataupun misalnya untuk paslon saat penetapan paslon, itu memakai jalur sengketa. Tetapi jalur sengketa tersebut tidak dipakai oleh paslon 1 dan paslon 3. Mungkin saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Heru dan juga Bang Vincent, bahwa sudah ada laporan pelanggaran administrasi, tapi itu kenapa nggak ditanggapi sama Bawaslu? Ya kan memang beda antara pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan. Disitulah saya bisa mengatakan bahwa ada proses yang kecolongan oleh paslon 1 dan paslon 3, dan kemudian baru dibawa ke DKPP dan juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya mau melihat bagaimana apa yang disampaikan, bahwa putusan 90 itu kan menghasilkan suasana baru, suasana hukum baru gitu. Suasana hukum baru yang merupakan sesuatu yang sudah menjadi sebuah fakta hukum baru. Dan fakta hukum baru itu harus dipatuhi. Tadi Bang Vincent bilang, wah ada satu pilar di Mahkamah Konstitusi yang kurang misalnya. Oke, kemudian kalau misalnya kita anggap pasal putusan 90 tersebut bermasalah, MK juga punya kesempatan pada putusan 141, 145, dan putusan 154 yang hanya diputus 8 orang. 8 orang loh, Mbak, bukan 9 orang, tapi diputus 8 orang, tidak melibatkan Prof. Anwar Usman. Dan tetap saja Mahkamah Konstitusi tetap memutus dan mengatakan bahwa tidak ada perubahan fakta hukum terhadap aturan umur 40 sebagai untuk Yuk, untuk cawapresnya tidak berubah.